Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1695 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Keluaran pasal 6 ayat 27 sampai ayat 29. Di bawah perikop Musa menghadap Firaun. Demikian firman Tuhan. Pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di tanah Mesir, Tuhan berfirman kepadanya, "Akulah Tuhan, katakanlah kepada Firaun Raja Mesir, segala yang kufirmankan kepadamu." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Bukankah aku ini seorang yang tidak peta lidahnya? Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku?" Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang di dalam kebenaran firman Tuhan ini diulang terus. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap kenapa panggilan Tuhan kepada Musa ini diceritakan Musa beberapa kali, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya bagian firman Tuhan ini meneguhkan panggilan Musa. Makanya Musa mengulang terus panggilan Tuhan kepada dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Di akhir zaman ini, Tuhan mencari banyak Musa-Musa di akhir zaman ini. Musa-Musa adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan, dipakai Tuhan untuk membebaskan umat Tuhan yang terbelenggu, yang diperbudak dengan dosa. Saudara dan saya bisa jadi Musa ketika kita memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Ketika kita memberitakan kabar baik, Injil keselamatan kepada orang-orang di luar sana. Dan mereka percaya, mereka dibebaskan oleh belenggu dosa. Mereka percaya kepada pemberitaan Injil kepada Kristus Yesus Tuhan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka dibebaskan dari belenggu dosa. Mereka diselamatkan oleh nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jadi saudara dan saya bisa jadi Musa menyelamatkan orang-orang yang hidup diperbudak oleh dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, sebelum kita menyampaikan firman Tuhan, kita harus mendengarkan firman Tuhan itu terlebih dahulu. Amin. Sudah perhatikan ayat 27. Pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di tanah Mesir. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menyampaikan firman, ya kita harus mendengarkan firman Tuhan itu. Kita harus baca firman Tuhan itu berulang-ulang sampai firman itu berbicara kepada kita. Ada banyak orang, bahkan hamba-hamba Tuhan pingin sekali orang mendengar apa yang dia katakan. Tetapi masalahnya dia tidak mau mendengar apa kata firman kepada dia. Ketika ada orang lain berkhotbah, dia lain-lain, saudara. Dia tidak mau menerima. Dia tidak mau mendengar firman yang disampaikan orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, padahal cara itulah Tuhan mau berbicara kepada kita.
Sebelum kita menyampaikan firman, ya kita harus belajar mendengar dulu. Mendengarkan firman Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita mau memiliki kuasa ketika kita menyampaikan firman kalau kita sendiri tidak mau mendengarkan firman Tuhan berbicara kepada kita? Saudara dengar baik. Sebelum kita menceritakan atau menyampaikan atau berkhotbah, kita harus mendengarkan suara dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca. Kita dengarkan itu dengan baik. Amin. Sehingga firman itu berbicara di dalam hati kita. Sehingga kita menangkap rema-rema firman. Kita menangkap pesan-pesan yang Tuhan mau sampaikan kita itu hidup. Sehingga kita diberkati. Di saat kita menyampaikan firman itu, jemaat atau pendengar diberkati. Karena kita betul-betul mengalami Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya selalu saya katakan, ketika kita mau menyampaikan firman Tuhan, pertama kali harus kita mendengar, berdiam diri, dengarkan firman Tuhan itu berbicara kepada kita. Izinkan kita betul-betul mengalami firman itu, seperti kita masuk dalam cerita firman itu. Sehingga betul-betul kita dapat melihat pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan itu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami dimensi itu, wah, kita akan kaya dengan firman. Amin. Saudara dan saya pasti diberkati. Setiap pembacaan firman yang kita baca dan kita lakukan itu, wah, kita akan mengalami Tuhan. Kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Karena firman itu kita izinkan menguasai kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Jangan menguasai firman. Biarlah firman itu yang menguasai kita. Amin. Karena ada banyak orang mau menguasai firman, sehingga mereka jadi orang yang sok tahu. Ada hamba Tuhan yang baca firman Tuhan itu, dia sudah, saya tahu nih ceritanya mau kemana, poin-poinnya apa aja. Itu namanya sok tahu. Bisa saja kan? Dalam satu ayat yang kita baca, seratusan orang baca bisa menangkap beda-beda. Pesan yang mereka dapatkan beda, saudara. Tapi karena sok tahu, karena dia S1, S2, S3 teologi, dia merasa dia sudah tahu. Karena dia pikir dia sudah menguasai firman itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara seperti itu, apa bedanya saudara dengan ahli Taurat? Menguasai firman, tetapi saudara, di hadapan Tuhan mereka, orang-orang munafik. Mereka hanya menguasai firman, sehingga mereka menjadi orang yang sok tahu. Munafik. Mereka tahu kebenaran tetapi mereka tidak melakukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah firman yang menguasai kita. Amin. Di saat saudara membaca, izinkan firman itu berbicara kepada kita. Di saat firman itu berbicara kepada kita, dengarkan itu. Amin. Dengarkan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Sebagai pembicara, sebagai pengkhotbah, saudara harus mendengarkan banyak sumber. Sekarang kita tertolong, saudara. Buka YouTube, kita bisa banyak mendengar khotbah-khotbah hamba Tuhan. Seorang pengkhotbah, dia juga harus mendengarkan firman dari berbagai sumber. Sehingga di sana dia belajar merendahkan hati. Saya sebagai pengkhotbah, sebagai pelayan Tuhan, sebagai pendeta, sebagai penginjil, saya harus mendengarkan khotbah dari semua orang. Amin. Saya minimal satu hari mendengar 3 pendeta khotbah dalam YouTube. Supaya kita terus diisi, jangan sampai kita menyampaikan, tapi kita nggak diisi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak hamba Tuhan yang egois. Ego, waduh.
Sehingga dia hanya mau didengar, tetapi dia tidak mau mendengar. Pesan firman Tuhan ini yang pertama. Sebelum saudara menyampaikan firman Tuhan, saudara harus mendengarkan firman Tuhan itu berbicara kepada kita terlebih dahulu. Kalau saudara nggak paham firman, baca itu berulang kali, maka saudara akan menangkap pesan yang sebenarnya, yang Tuhan mau sampaikan melalui kebenaran firman Tuhan itu, di saat kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara, perhatikan di ayat 28. Tuhan berfirman kepadanya, "Akulah Tuhan. Katakanlah kepada Firaun Raja Mesir, segala yang kufirmankan kepadamu. Segala yang kufirmankan kepadamu." Pesan yang kedua dari kebenaran firman Tuhan ini, kita harus menyampaikan firman Tuhan itu apa adanya. Jangan mengurangi atau melebihkan, atau jangan hanya mencari firman Tuhan yang sedap untuk didengar saja, tapi sampaikan secara utuh. Firman Tuhan ini katakan apa? Segala yang kufirmankan kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau Musa menyampaikan firman Tuhan itu seutuhnya, semuanya kepada Firaun. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai saudara keras kepada jemaat yang ekonominya di bawah, tapi lembek kepada jemaat yang ekonominya lebih tinggi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menyampaikan firman Tuhan seutuhnya. Amin. Seutuhnya, semuanya, lengkap. Jangan saudara main perasaan di sana sehingga saudara, nggak enak nanti tersinggung. Nanti kalau dia tersinggung terus dia pindah gereja, bagaimana nih Pak Pendeta? Bisa kehilangan pendapatan gereja ini. Karena orang itu, dia kalau memberi perpuluhan, besar sekali. Sehingga dapat menopang pelayanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut kehilangan jemaat. Kalau saudara takut kehilangan jemaat, maka saudara akan kehilangan dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat tahu kalau kita menegur mereka dengan cara Alkitabiah, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, mereka akan tahu, gembala saya ini betul-betul mengasihi saya. Sehingga mereka akan setia dalam pelayanan saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan itu untuk semua orang. Jangan saudara lihat status. Ini orang kaya dikasih firman Tuhan yang sedap didengar. Sementara yang hidupnya susah, saudara keras. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan itu harus kita sajikan secara utuh. Tegur semua yang salah. Mau dia orang yang kaya, tegur. Mau dia miskin, kalau dia salah, tegur. Rata, saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut kehilangan jemaat. Takutlah saudara kepada Tuhan kalau saudara tidak menyampaikan firman itu seutuhnya. Apa adanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menyampaikan firman Tuhan itu apa adanya. Jujur, utuh. Tidak boleh tembang pilih. Harus apa adanya. Tidak boleh kita mengurangi. Tidak boleh kita melebihkan. Jangan hanya mencari yang bagus-bagus, yang sedap didengar. Jangan. Harus seutuhnya. Kalau kita ditegur firman, ya saudara juga harus menerima. Lebih baik saya katakan kepada jemaat, lebih baik pendeta tegur dengan keras daripada Tuhan yang tegur saudara. Kalau kita belajar cara Tuhan mendisiplinkan jemaat, dia pakai dulu nabi Tuhan, hamba Tuhan untuk menegur umatnya. Kalau umat Tuhan sudah kepala batu, saudara, baru Tuhan hajar. Saudara yang dikasihi Tuhan, lebih baik pendeta saudara yang menegur saudara. Mungkin itu bikin panas telinga. Mungkin itu bikin, hati saudara betul-betul membara. Lebih baik seperti itu daripada Tuhan yang tegur saudara. Game over, saudara. Bisa rest in peace. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah saudara kalau saudara punya gembala yang
tegas, yang disiplin, yang keras. Karena apa? Dia mau saudara betul-betul berjalan sesuai dengan firman. Saudara yang dikasih Tuhan, nasihati, tegur hamba Tuhan saudara kalau dia sudah tahu ada jemaat yang berbuat salah, tetapi dia tidak menegur saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau ada hamba Tuhan yang tidak menegur jemaat yang sudah jelas-jelas buat salah, saya meragukan kasihnya kepada jemaat. Jangan-jangan yang dia cinta itu bukan jiwa-jiwa tapi dompet. Saudara yang dikasih Tuhan, hamba Tuhan harus menegur jemaat yang salah dan membawa mereka kepada jalan kebenaran yang membawa kepada kehidupan kekal. Amin. Jadi saudara jemaat dengar baik, kalau ada pendeta saudara menegur saudara dengan keras, bersyukurlah sebab ada nabi Tuhan yang Tuhan pakai di tengah-tengah saudara untuk membawa saudara, menggiring saudara kepada jalan kebenaran. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, sampaikan firman Tuhan apa adanya secara utuh. Yang ketiga, kalau saudara dipanggil Tuhan, jangan seperti Musa. Jangan menolak atau membatasi kuasa Tuhan. Perhatikan ayat 29. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, bukankah aku ini seorang yang tidak peta lidahnya? Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Amin. Kalau saudara dipanggil Tuhan, jangan membatasi kuasa Tuhan. Musa berkata, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Aku ini berat mulut, berat lidah, tidak lancar berbicara alias tidak peta lidah. Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Kalau saudara membaca di dalam pasal 4 ayat 10 sampai ayat 14, karena Musa membatasi kuasa Tuhan untuk memakai Musa, akhirnya Tuhan murka. Tuhan murka kepada Musa. Karena apa? Karena dia menolak panggilan Tuhan itu. Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya Tuhan tidak pernah salah. Tidak pernah salah pilih orang untuk memanggil seseorang itu untuk menjadi pelayan Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak pernah salah pilih orang. Kita mungkin bisa saja salah pilih sekolah, salah pilih pasangan, salah pilih pekerjaan. Kita mungkin bisa salah dalam memilih itu. Tapi Tuhan, saya yakin dan percaya tidak pernah salah pilih. Ketika Musa menolak panggilan Tuhan itu, Tuhan murka. Saudara, saya menangkap di sini. Kenapa Tuhan murka? Penolakan Musa pada panggilan Tuhan itu seakan-akan dia mau berkata, Tuhan salah pilih nih. Ngapain pilih saya? Saya ini orang yang terbatas, tidak bisa bicara. Tidak seperti orang lain. Saya ini punya keterbatasan ini dan itu, dan lain sebagainya. Saudara yang dikasih Tuhan, dengar baik. Kalau Tuhan yang sudah memanggil saudara, jangan membatasi kuasa Tuhan. Cukup kita yang terbatas. Allah kita tidak terbatas. Amin. Jadi jangan pernah membatasi Tuhan. Jangan juga menolak panggilan Tuhan. Karena di saat saudara menolak panggilan Tuhan, saudara mau mengatakan Tuhan salah pilih. Tuhan salah pilih. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara menolak panggilan Tuhan, saudara akan berhadapan dengan Tuhan. Dan kita sudah beberapa kali kita membahas tentang Yunus yang menolak panggilan Tuhan itu. Apa yang terjadi? Masalah, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita belajar. Ketika kita dipanggil Tuhan, mari kita mau respon itu. Dengan berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Atau kita berkata, yes, saya siap. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita mungkin orang biasa. Tapi ketika kita mau memberi diri kita untuk bekerja di ladang Tuhan, yang tadinya biasa akan jadi luar biasa. Amin. Saya pun merasa saudara, waktu saya terpanggil untuk melayani Tuhan, saya bilang ya terserah Tuhan deh mau pakai saya. Saya nggak bisa berdoa saudara, yang saya tahu waktu itu hanya doa Bapa kami. Saya
masih belajar, nyanyi saja kadang lupa-lupa bait saudara, dan suara ngalor ngidul saudara. Tapi Tuhan pakai orang-orang bodoh bagi pandangan dunia, dipakai Tuhan untuk mempermalukan orang berhikmat. Saudara, jangan membatasi diri saudara. Ya mungkin saudara hanya lulus SD, tapi kalau saudara memberi diri saudara kepada Tuhan, Tuhan yang akan memperlengkapi saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Yang pertama, sebelum kita menyampaikan firman Tuhan, mari kita mau mendengarkan firman Tuhan itu terlebih dahulu. Sebelum kita menangkap pesan Tuhan itu, mari kita mau dengarkan firman Tuhan itu. Sehingga kita mendapat rema, mendapat pesan itu. Di saat kita sampaikan, wah, itu akan memberkati banyak orang. Yang kedua, kita harus menyampaikan firman Tuhan itu apa adanya, jujur, utuh. Segala yang difirmankan Tuhan itu sampaikan dengan terang benderang. Dan yang ketiga, kalau saudara dipanggil Tuhan, jangan seperti Musa yang menolak atau membatasi kuasa Tuhan. Belajar menerima panggilan itu dengan berkata, ya, saya siap Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati mereka dengan firman ini. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati. Dibuat beruntung dan berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Mereka yang saat ini berduka cita Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Dan mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Memberi umur panjang, kesehatan, kekuatan yang datang dari Tuhan menyertai hidup mereka. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan katakan, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Maubuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.